Indonesia dari Bunda Novita Desiana. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Apila Dwi Junita dengan NPM 2326010025. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh perkenalan rekan-rekan kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Audia Tulaili dengan NPM 23260010025. Perkenalkan, nama saya Saskia Rosalina dengan NPM 2326010024. Perkenalkan, nama saya Fatia Ulfazakia, NPM 2326010001. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri dengan NPM 2326010026. Baiklah, untuk penjelasan materi pertama akan dijelaskan oleh Anggi Saputri, lalu dilanjutkan oleh saya sendiri, Audia Tulaili, lalu materi yang ketiga akan dilanjutkan oleh Apila Dwi Junita, dan materi keempat, Saskia Rosalina, dan materi yang terakhir, Fatia Ulfazakia. Baiklah, kepada materi yang pertama, kami persilakan kepada Anggi Saputri. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya, yaitu tentang bagian A, pengertian nyeri. Nah, di mana gangguan rasa nyaman nyeri itu sendiri adalah keadaan di mana terjadi sensasi ketidaknyamanan akibat terjadi kerusakan jaringan dengan keluhan utama nyeri pada daerah yang terjadi destruksi sehingga dampaknya mengurangi kenyamanan fisik pasien dan memperpanjang masa hospitalisasi. Selanjutnya, nyeri sendiri merupakan pengalaman sensoris dan emosional yang tidak menyenangkan, yang berkaitan dengan kerusakan jaringan, aktual maupun potensial, atau digambarkan sebagai kerusakan yang sama. Nah, dapat kita ketahui, nyeri ini dapat timbul di mana saja di bagian tubuh kita, yaitu sebagai respon terhadap stimulus yang berbahaya bagi tubuh, seperti cuaca yang terlalu panas, atau terlalu dingin, tertusuk benda tajam, menusuk pisau misalnya, atau patah tulang atau kerusakan kepada tulang. Di mana nyeri ini dapat kita rasakan semisal kita lagi kecelakaan atau mempunyai gejala yang lain yang akan mengganggu rasa nyaman nyeri terhadap seseorang. Nah, rasa nyeri ini timbul apabila terjadi kerusakan jaringan, akan menyebabkan individu bereaksi dengan cara memindahkan posisi tubuhnya. Nah, di mana nyeri ini sendiri merupakan sesuatu yang bersifat subjektif. Rasa nyeri akan disertai respon stres antara lain berupa rasa cemas, denyut jantung, tekanan darah, dan frekuensi nafas. Di mana nyeri yang berlanjut atau tidak ditangani secara kuat akan memicu respon stres yang berkepanjangan, yang akan menurunkan daya tahan tubuh dengan menurunkan fungsi imun serta mempercepat kerusakan jaringan sehingga akhirnya akan memperburuk kualitas kesehatan. Tidak hanya itu saja, ada beberapa mekanisme pembentukan respon yang perlu kita ketahui, di antara lain yaitu ada rangsangan nonsensiptif, sensitisasi perifer, dan sensitisasi sentral. Di mana rangsangan nonsensiptif ini merupakan satu-satunya mekanisme yang menyebabkan nyeri nonsensiptif dan terdiri dari beberapa proses, yaitu proses transmisi, persepsi, dan modulasi. Di mana perlu kita ketahui bahwa transduksi yaitu merupakan proses perubahan rangsangan nyeri menjadi potensial elektrik di reseptor nyeri atau nososentral. Yang kedua yaitu ada transmisi, merupakan proses penyaluran impuls nyeri dari reseptor nyeri di perifer menuju ke terminal sentral di medula spinalis dan dilanjutkan ke otak. Persepsi itu sendiri adalah hasil interaksi sistem saraf sensoris, informasi kognitif, korteks cerebri, dan pengalaman emosional yang menentukan berat atau ringan nyeri yang kita rasakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang D, yaitu klasifikasi nyeri. Berdasarkan patofisiologinya, nyeri itu terbagi menjadi dua. Yang perlu kita ketahui, yang pertama ada nyeri akut, dan yang kedua ada nyeri kronis. Di mana nyeri akut ini adalah nyeri dengan durasi sensasi nyeri pendek dan bertahan kurang dari 3 hingga 6 bulan. Nyeri akut ini sendiri memiliki fungsi peringatan pada tiap individu akan adanya penyakit maupun rangsangan yang akan membahayakan dan mengakibatkan kerusakan jaringan. Nyeri akut biasanya dapat diobati dengan baik menggunakan obat golongan analgesik, NSAID, atau opioid. Nyeri akut pada perlukaan biasanya hilang seiring sembuhnya perlukaan pada daerah tubuh. Nah, nyeri akut meliputi nyeri nonsensiptif, nyeri somatis atau visceral premedikasi, nyeri
nyeri pra dan pasca operasi, nyeri pasca traumatis, nyeri pasca melahirkan, sakit kepala akut, nyeri pada neuralgia terminal, nyeri intervensional, pankreatitis, dan nyeri kolit lainnya. Baiklah, yang kedua yaitu ada nyeri kronis. Nah, perlu kita ketahui nyeri kronis ini sendiri yaitu bertahan lebih lama hingga dengan waktu lebih dari 6 bulan dan berkisar antara intensitas dengan 3 berat. Nah, nyeri ini muncul karena adanya kerusakan atau perubahan patofisiologi pada sistem saraf, baik sentral maupun perifer. Nyeri kronis yang berkepanjangan dapat menimbulkan berbagai perubahan yang signifikan dalam hal perilaku, kemampuan, dan gaya hidup seseorang. Nyeri kronis yang diasosiasikan dengan keganasan meliputi nyeri akibat kanker, AIDS, multiple sklerosis, anemia selsabit, sklerosis, obstruksi paru yang parah, gagal jantung yang parah, dan yang terakhir Parkinson. Nah, nyeri kronis ini sendiri yang tidak terkait dengan keganasan dapat disebabkan oleh penyakit yang diketahui maupun tidak diketahui. Nyeri tipe ini meliputi nyeri yang diasosiasikan dengan berbagai kelainan neuropati akibat penekanan pada saraf. Nyeri kronis yang disebabkan oleh inflamasi dapat berlanjut menjadi nyeri neuropati karena adanya lesi pada saraf perifer maupun saraf pusat yang disebabkan oleh sensitisasi terus-menerus dari mediator inflamasi. Nah, perlu kita ketahui, keadaan ini dapat bertambah parah seiring adanya stres, emosi, dan kondisi fisik, namun dapat meredah oleh relaksasi. Selanjutnya, yaitu berdasarkan mekanisme penyerinya, nyeri dikategorikan menjadi nyeri nonsentif, nyeri inflamasi, dan nyeri neuropati. Perlu kita ketahui, yaitu nyeri nonsentif merupakan peringatan awal terhadap adanya stimulus yang dapat membahayakan ataupun merusak jaringan normal tubuh, sehingga nyeri ini merupakan sensasi fisiologis yang vital. Nyeri nonsentif ini sendiri meliputi nyeri somatik dan nyeri visceral, di mana perlu kita ketahui bahwa nyeri somatik disebabkan karena aktivasi reseptor nyeri pada permukaan tubuh atau jaringan dalam. Sedangkan nyeri visceral muncul setelah aktivasi reseptor oleh infiltrasi mediator nyeri, opresi ataupun ekstensi lain dari viscera. Yang kedua, yang B ada nyeri inflamasi. Nyeri inflamasi ini sendiri merupakan usaha tubuh untuk melakukan perbaikan terhadap jaringan yang rusak. Nyeri pada inflamasi kronis bersifat konstan dan sering dikarakteristikkan sebagai kondisi hipersensitivitas terhadap nyeri sebagai respon terhadap kerusakan jaringan. Inflamasi muncul karena adanya kerusakan jaringan yang mengakibatkan gangguan pada membran sel. Gejala yang menyertai inflamasi ini seperti panas, nyeri, kemerahan, bengkak, dan hilangnya fungsi. Yang C yaitu ada nyeri neuropati. Nyeri neuropati muncul akibat disfungsi atau kerusakan sistem saraf perifer yang dikarakteristikkan oleh kombinasi rasa nyeri yang spontan, hyperalgesia, dan allodynia. Nah, nyeri neuropati ini menimbulkan gejala seperti kita terbakar dan sering duduk kelamaan itu seperti kesemutan. Nyeri ini dapat terjadi akibat multiple sclerosis, stroke, peningkatan saraf perifer, ataupun spinal cord injury. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh audiator lain. Terima kasih. Baiklah, di sini saya selaku anggota kelompok. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Anggi Saputri. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Anggi Saputri tadi mengenai nyeri. Nah, nyeri itu sendiri ya, menurut International Association for the Study of Pain atau ISP mendefinisikan bahwa itu adalah suatu pengalaman sensori atau emosional tubuh. Nah, ketika ada jaringan-jaringan yang rusak di dalam tubuh. Nah, baik itu jaringan aktual ataupun potensial. Nah, di sini saya akan membahas penjelasan selanjutnya mengenai fisiologi nyeri. Baiklah, di sini fisiologi nyeri ya. Jadi pada saat sistem saraf itu rusak akibat adanya trauma jaringan, maka terbentuk zat-zat kimia. Ada bradykinin, serotonin, dan zat proteotik. Nah, zat-zat kimia itu setelah dirangsang itu akan dihantarkan ke hipotalamus. Nah, selain dihantarkan ke hipotalamus, zat itu juga
akan menurunkan stimulasi pada nyeri sehingga menyebabkan seseorang akan mengalami nyeri. Nah, ada 3 komponen penting dalam nyeri, yaitu yang pertama ada resepsi, ada persepsi dan reaksi. Nah, resepsi itu adalah proses perjalanan nyeri. Jadi ketika tubuh mendapati suatu hal atau mendapati suatu proses di mana jaringan-jaringan tersebut akan memberi respon terhadap hal tersebut. Lalu ada persepsi. Nah, persepsi itu adalah kesadaran seseorang terhadap nyeri. Jadi ketika ada jaringan yang rusak, baik itu jaringan aktual maupun potensial, maka akan memberikan respon terhadap isi tersebut. Jadi persepsi itu merupakan bagian dari seseorang ketika ia mengalami nyeri. Nah, lalu yang ketiga itu ada reaksi fisiologis dan perilaku setelah mempersepsikan nyeri. Nah, disebut dengan reaksi. Nah, pada bagian ini merupakan reaksi yang dikeluarkan oleh tubuh ketika mendapati nyeri. Jadi setelah mengalami proses persepsi dan reaksi, maka tubuh akan memberikan reaksi terhadap anggota tubuh yang mengalami nyeri. Nah, adanya stimuli yang mengenai tubuh atau mekanik dan maupun kimia itu akan menyebabkan pelepasan substansi kimia, baik itu histaminnya, kadimium, dan kalium. Nah, substansi tersebut menyebabkan nosiseptor bereaksi. Apabila nosiseptor mencapai ambang nyeri, maka akan timbul impuls yang akan dibawa menghantarkan sensasi berupa sentuhan getaran hangat dengan halus. Nah, reseptor ini terletak di situ permukaan. Jadi pasti anggota permukaan yang akan mengalami stimulasi atau memberikan respon terhadap suatu hal ketika kita akan melaksanakan nyeri. Baiklah, untuk materi selanjutnya yang D itu adalah pengontrolan nyeri. Nah, jadi ketika tubuh kita mengalami nyeri atau stimulasi yang terjadi di dalam tubuh, maka kita akan melakukan pengontrolan terhadap nyeri tersebut. Nah, seorang psikolog Ronald Merzak dan ahli anatomi Patrick Well memperkenalkan teori gate control. Menurut teori ini, impuls nyeri itu dapat diatur bahkan dihambat oleh mekanisme pertahanan di sepanjang sistem saraf pusat. Nah, mekanisme pertahanan dapat ditemukan di sel-sel gelatinosa substansia di dalam kolom dorsalis pada medulla spinalis, nah talamus dan sistem limbik. Nah, suatu keseimbangan aktivitas dari neuron sensori dan serabut kontrol descendant dari otak mengatur proses pertahanan. Nah, lalu selanjutnya juga ada neuron delta H dan C melepaskan substansi P untuk mentransmisi impuls melalui mekanisme pertahanan. Selain itu, terdapat mekanosensor neuron beta A yang lebih tebal, yang lebih cepat, yang melepaskan neurotransmitter penghambat. Nah, apabila masukan dari dominan berasal dari serabut beta A, maka akan membentuk mekanisme pertahanan. Lalu selanjutnya itu suatu keseimbangan aktivitas dari neuron sensori itu dan serabut kontrol descendant dari otak itu akan mengatur proses pertahanan tubuh. Jadi akan memberikan efek atau pengontrolan ketika tubuh mengalami nyeri. Apabila masukannya dominan yang berasal dari serabut delta A dan serabut C, maka akan membuktikan pertahanan tersebut pada klien mempersepsikan sensasi nyeri. Bahkan jika impuls nyeri itu dihantar ke otak, terdapat pusat korteks atau bagian jaringan di otak yang akan memberikan efek atau yang akan dilakukan ketika mau melakukan pengontrolan nyeri. Mungkin itu saja penjelasan mengenai pengontrolan nyeri yang akan dilakukan oleh tubuh atau jaringan ketika mengalami jaringan yang rusak atau sistem saraf yang rusak. Saya Abila Dwi Junita akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan kelompok saya sebelumnya. Di sini materi saya adalah yang pertama, respon terhadap nyeri. Respon terhadap nyeri itu adalah bagaimana respon kita ketika kita merasakan nyeri. Ada 3 respon terhadap nyeri. Yang pertama, respon fisiologis. Respon fisiologis itu adalah hal yang mendasar dalam diri manusia dan wajib dipenuhi oleh manusia itu. Respon fisiologis itu terjadi pada saat impuls nyeri naik ke medulla spinalis menuju ke batang otak dan talamus sebagai sistem saraf otonom menjadi terstimulasi terhadap respon stres. Respon terhadap suatu stimulus nyeri atau trauma dapat menyebabkan
terjadinya respon juga terhadap sistem organ tubuh seperti respon endokrin, kardiovaskular, respirasi, gastrointestinal, urinari, hematologi, metabolik, dan imunitas. Respon tersebut adalah respon stres. Selanjutnya yang ketiga, respon perilaku, di mana sensasi nyeri itu terjadi ketika kita merasakan nyeri. Bagaimana respon perilaku kita? Misalnya kita ketika merasakan nyeri pada kepala, itu otomatis perilaku kita seperti memperlukan dahi. Lalu misalnya kita akan gelisah ketika kita merasakan nyeri, lalu memalingkan wajah ketika diajak bicara. Misal contohnya, ini sering terjadi pada wanita yang sedang mengalami menstruasi, misal apalagi pada saat menstruasi hari pertama, itu wanita seperti macan gitu. Saking gegarannya, ia diajak bicara, ia akan memalingkan wajahnya. Nah, itu adalah salah satu beberapa respon perilaku terhadap ketika kita merasakan sendiri. Baiklah, materi saya selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi nyeri. Di sini ada 5. Yang pertama itu ada usia. Usia merupakan variabel yang penting dalam mempengaruhi nyeri pada individu. Pada usia anak-anak, itu otomatis kan anak-anak itu masih kecil, nah otomatis mereka agak kesulitan untuk mengekspresikan nyeri mereka itu rasanya seperti apa, karena mereka juga untuk merangkai kata-katanya, mereka juga kesulitan. Apalagi mereka juga sering takut kepada tindakan keperawatan gitu. Jadi kita sebagai pasien, ketika kita menghadapi pasien anak-anak, kita harus lebih mengerti dan lebih memahami bagaimana cara kita menyampaikannya dengan baik. Lalu pada lansia, terjadinya nyeri pada lansia ini biasanya lebih dari 1, dan juga gejala atau penyakitnya juga kadang sama, tapi penyakitnya berbeda, tapi terkadang gejalanya sama. Seperti pada nyeri dada, itu tidak selalu mengindikasikan bahwa itu serangan jantung. Nah, lansia juga biasanya menganggap bahwa nyeri itu ya harus ia terima karena itu adalah konsekuensi penuaan diri yang tidak bisa dihindari. Lalu yang kedua, faktor yang mempengaruhi nyeri yaitu jenis kelamin. Dan sebenarnya perbedaan jenis kelamin antara pria dan wanita itu tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu yang benar-benar harus dibedakan gitu. Tetapi biasanya pada umumnya laki-laki itu dipandang tidak boleh menangis, laki-laki itu harus berani, tidak boleh lemah dibanding dengan wanita, karena biasanya wanita ini cengeng ya. Tetapi itu juga berlaku pada faktor yang mempengaruhi nyeri, bahwa laki-laki itu harus lebih berani dan tidak boleh menangis. Lalu yang ketiga itu ada budaya. Petugas kesehatan seringkali berasumsi bahwa cara yang dilakukan dan hal yang dilakukan ini adalah sama dengan hal yang dialami pasien. Pentingnya bagi kita seorang perawat itu harus mengetahui budaya-budaya masing-masing pasien kita, di mana kadang pasien kita itu ada yang meraung-raung ketika merasakan sakit, ada yang merintih, atau bahkan ada yang diam. Karena berbeda-beda tipe kan pasien, jadi kita sebagai seorang perawat itu harus mentoleransi. Meskipun dia kesakitan yang meraung-raung, kita harus mentoleransi, kita harus memahaminya. Dan meskipun juga dia diam, kita juga harus lebih memahaminya. Lalu yang keempat ada ansietas. Ansietas itu adalah kekhawatiran, rasa takut yang berlebihan gitu, cemas yang berlebihan. Nah, dimana ketika kita selalu cemas berlebihan, itu akan benar-benar berdampak buruk kepada kesehatan kita. Hal ini diyakini ansietas itu dapat membuat nyeri kita semakin nyeri, semakin sakit atau semakin parah. Jadi usahakan untuk kita menganggap bahwa nyeri ini adalah hal yang sebaiknya kita terima saja rasanya. Lalu ansietas ini tidak selalu berhubungan dengan nyeri, dapat mendistraksi pasien dan secara aktual dapat menimbulkan persepsi nyerinya. Nah, yang ketiga, dukungan keluarga dan sosial. Nah, pasien yang mengalami nyeri ini sangat butuh sekali ditemani, butuh sekali dukungan dan ada perlindungan. Nah, walaupun nyeri itu tetap dirasakan, tetapi ketika adanya kehadiran orang yang dicintai akan meminimalisirkan rasa nyeri kita, di mana rasa kesepian dan ketakutan itu akan berkurang. Itu saja penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga materi yang dapat saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kelompok saya. Saya Saskia Rosalina. Di sini
Jadi saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu efek yang ditimbulkan nyeri. Efek yang ditimbulkan nyeri dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada tanda dan gejala fisik. Tanda fisiologis dapat menunjukkan nyeri pada klien berupaya untuk tidak mengeluh atau mengakui ketidaknyamanan. Sangat penting untuk mengkaji tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik, termasuk mengobservasi saraf otonom. Saat awitan nyeri akut, denyut jantung, tekanan darah, dan frekuensi pernapasan meningkat. Yang kedua, ada efek fisik. Efek fisik dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, nyeri akut. Pada nyeri akut, nyeri yang tidak diatasi secara adekuat mempunyai efek yang membahayakan di luar ketidaknyamanan yang disebabkannya. Selain merasakan ketidaknyamanan dan mengganggu, nyeri akut yang tidak kunjung mereda dapat mempengaruhi sistem pulmonari, kardiovaskuler, gastrointestinal, endokrin, dan imunologi. Yang kedua, ada nyeri kronis. Seperti halnya nyeri akut, nyeri kronis juga mempunyai efek negatif dan merugikan. Supresi atau penekanan yang terlalu lama pada fungsi imun yang berkaitan dengan nyeri kronis dapat meningkatkan pertumbuhan tumor. Yang ketiga, ada efek perilaku. Pasien yang mengalami nyeri menunjukkan ekspresi wajah dan gerakan tubuh yang khas dan berespons secara vokal, serta mengalami kerusakan dalam interaksi sosial. Pasien seringkali meringis, mengernyitkan dahi, menggigit bibir, gelisah, imobilisasi, mengalami ketegangan otot, melakukan gerakan melindungi bagian tubuh, sampai dengan menghindari percakapan, menghindari kontak sosial, dan hanya fokus pada aktivitas menghilangkan nyeri. Yang terakhir yaitu ada pengaruh pada aktivitas sehari-hari. Pasien yang mengalami nyeri setiap hari kurang mampu berpartisipasi dalam aktivitas rutin, seperti mengalami kesulitan dalam melakukan tindakan higien normal dan dapat mengganggu aktivitas sosial dan hubungan seksual. Baiklah, sekian materi dari saya. Materinya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang pengetahuan nyeri. Yang pertama ada skala nyeri pengendalian berhenti. Nah, yang kedua ada skala deskriptif. Yang ketiga ada skala analog visual. Yang keempat ada skala wajah atau long face lens. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertama yaitu skala penilaian dan rating, yang dimana menurut rating scale atau NFS menilai nyeri itu menggunakan skala 0 sampai 10. Nah, skala ini sangat efektif untuk digunakan untuk mengkaji intensitas yang sebelumnya setelah interpretasi terhadap skala ini. Nah, ada pun beberapa pengembangan yaitu skala 0 sampai 10 tadi. Yang pertama ada rasa tidak ada nyeri, yaitu gigitan yang tidak terasa. Yang kedua ada nyeri yang tidak terasa, yaitu nyeri sangat ringan. Nah, yang ketiga nyeri yang tidak menyenangkan. Nah, yang keempat bisa ditoleransi nyeri yang sangat terasa. Yang kelima ada nyeri menyedihkan, yaitu nyeri yang ringan. Yang kelima adalah sangat menyedihkan, nyeri yang menusuk. Nah, yang keenam ada intens tanpa mempengaruhi sebagai indera. Yang kedelapan sakit intens seperti skala 6 sampai ke skala 5. Yang kedelapan ada benar-benar yang mengerikan, yaitu nyeri yang sangat kuat. Nah, yang 9 yaitu bisa tak tertahankan. Yang 10 nyeri tidak terbayangkan dan tidak dikekang. Yaitu ada pengukuran skala nyeri, yaitu nyeri ringan. Nyeri ringan yang biasa ditoleransi dengan baik, yaitu tidak mengganggu aktivitas. Nah, ada pun juga nyeri sedang, yaitu mengganggu aktivitas fisik. Nah, lanjut yaitu ada skala deskriptif, yaitu skala pendeskripsian verbal, yaitu verbal description skala, yaitu PDS. Merupakan sebuah garis terdiri dari 3 sampai 5 kata pendeskripsian yang tersusun dengan jarak yang sama.
nyeri. Pendeskripsian ini dirangkum dari tidak terasa nyeri sampai nyeri yang tidak tertahan. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan mengenai skala wajah. Skala wajah adalah alat penilai nyeri yang sederhana dan mudah digunakan. Skala ini juga telah terbukti untuk menilaikan nyeri pada anak-anak, dan ada beberapa faktor yaitu skala Auker-Pessis yang tadi, yaitu ada skala Auker-Pessis-Repizet, yang ketiga ada skala Pessis-Repizet. Untuk menggunakan skala wajah, perawat atau tenaga kesehatan lainnya akan menunjukkan gambar-gambar wajah tersebut pada anak-anak dan meminta untuk memilih wajah yang paling menggambarkan tingkat nyeri yang mereka alami. Ada beberapa skala wajah yang bisa dinilai dari wajah, yaitu wajah dengan alis berkerut, bibir merecut, dan air mata mengalir. Baiklah, itulah semua penyampaian materi dari kelompok 7. Dari seluruh materi yang disampaikan tadi, inilah kesimpulan yang dapat diambil. Gangguan rasa nyaman dan nyeri dapat berdampak serius pada kesejahteraan seseorang. Penting untuk mengidentifikasi dan mengelola faktor-faktor yang mempengaruhi kedua pengalaman tersebut guna meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan secara keseluruhan, baik melalui pengobatan medis atau pendekatan lain seperti terapi fisik atau manajemen stres. Perawatan yang holistik dapat membantu meningkatkan kualitas hidup individu yang mengalami gangguan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kami dan bagi yang melihat dan mendengarkan. Hidup terasa sepi tanpa lokasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi